Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Anda lihat di layar Anda sekarang. Tahun 2017, ya, saya sudah menyebut diri saya Nabi ke-26 ya. Jadi jangan ada yang berani-berani mengklaim Nabi ke-26 berebutan nomor sama saya. Ya, karena saya lah Nabi ke-26. Tiada yang lain. Yang lain nomor 27 terserah. Pokoknya nomor 26 itu punya saya. Itu ya. Yang lain terserah. Oh, belum punya kitab. Oh, sudah. Saya sudah nulis kitab. Jangan main-main sama saya. Oh, saya sudah nulis kitab. Nah, sebentar nih, saya tunjukkan kitabnya nih. Ya. Dan kalau Anda mau mempertanyakan kenabian saya, Anda tanyakan sama Muhammad. Semua yang Anda tanyakan kepada saya, Anda tanyakan kepada Muhammad. Ya. Itu. Anda hanya perlu satu tanya lagi. Masalah moral sama Muhammad. Yang lain, sisanya Anda tanyakan kepada saya dan bandingkan ke Muhammad. Lalu tanya yang terakhir, masalah moral. Masalah ngehek sama anak kecil. Masalah ngawinin tante, babu, janda, nidulin janda temennya, segala macam. Masalah bunuh orang. Itu jelas saya lebih mulia daripada Muhammad. Ya. Kalau masalah kitab, saya sudah nulis. Ini jelas lebih mulia daripada kitabnya Muhammad. Kitabnya Muhammad bisa meleset semua. Kalau saya kitabnya, wah, maha suci dan mulia. Akurat. Tetapi ajaran yang bukan Nabi yang benar, dia akan mengajarkan pembunuhan. Dia akan mengajarkan percabulan. Dari kemarin kita sudah membahas Nabi palsu ke-25, yaitu Muhammad. Ya sudah banyak kita bahas. Itulah bedanya pengajaran saya dengan pengajarannya Islam. Kalau pengajarannya Islam kan membabi buta, nggak boleh pokoknya kalau kita sesuai dengan akidah. Itulah pengajaran palsu, pengajaran Nabi palsu. Nggak kayak Muhammad, koid, keracunan, kejang-kejang. Oh, Yesus itu mengalahkan kematian, bangkit sendiri dari kuburan, tanpa ada yang numpangi tangan. Muhammad ruahnya gentayangan, bangkainya ada di Masjid Nabawi. Sama persis tuh, tubuh tanpa roh mati. Kayak Muhammad, arwahnya gentayangan, bodinya, bangkainya ada di Masjid Nabawi. Masalahnya arwahnya nggak akan pernah kembali lagi karena gentayangan terus, nanti akan masuk neraka. Bapak, Engkau berkati juga Pak Paul yang memimpin di channel Zoom ini Tuhan. Berkati Pak Paul, urapi, sehingga apa yang diutarakan merupakan isi hatimu Tuhan. Haleluya, shalom semuanya. Tema kita hari ini puasa lalim Islam. Luar biasa. Lu yang puasa, gua yang lapar. Kubrak-kubrak pokoknya. Ya serius hari ini ya, lu yang puasa, gue yang lapar, nggak bener lu. Ini saya dikirimin sama ini ya, sama teman-teman ini ya, termasuk dari ini mereka puasa. Nanti saya bagikanlah linknya ya. Nah, itu dia. Jadi kalau kita ngelihat sekarang kan ini di Indonesia kan lagi pada puasa kan. Kalau di Eropa juga lagi pada kalau di Eropa lagi pada bukan lagi pada puasa, lagi pada duniawi nih, nggak urusan puasa. Sebab teman-teman muslim yang di Eropa ini tahun pertama puasa. Mereka takut sama Allah. Tahun kedua puasanya separuh. Nyoba Allah lihat apa enggak. Tahun ketiga bablas nggak ada yang puasa. Allah nggak lihat. Loh, kenapa? Allah kan maha tahu. Enggak, Allahnya lagi dikurung di Ka'bah katanya. Kurang ajar. Tapi begitu ya. Tahun pertama mereka pasti puasa full. Tahun kedua mereka separuh. Tahun ketiga mereka rata-rata udah nggak puasa lagi. Tiap hari ngelihat porselen. Tiap hari mereka ya apalagi sini sejuk ya, tapi lucu ya, padahal sejuk di sini. Kalau mau puasa kan cocok sejuk di sini. Masya Allah, biadabnya Allahnya Islam ini. Maha biadab Allah dengan segala firman cabulullahnya. Cek Pak Susu Buddha ini, tolong dicekin sambil ini ya. Dicekin sambil ini. Itu sebenarnya ada datanya semua kok. Kayak misalnya di Bali itu kan mengizinkan ini kan minuman, bahkan ada pabrik. Makanya wisata halal si Sandiaga Uno tolol juga ini satu si Sandiaga Uno ya. Bukan tolol. Orang yang pinter, orang Islam yang pinter kemudian nipu kalian yang goblok.
Nah, kayak Sandiaga Uno ini, kayak si Ma'ruf Amin ini. Para ulama-ulama yang sekolahnya pinter-pinter, mereka tahu kalau Islam itu memang cabululo dan mahat biadab. Nah, mereka gunakan itu, tapi kan rakyat jelata sudah ditipu habis-habisan, makanya dia gunakan itu buat tipu kalian. Jadi orang Islam yang sekolahnya tinggi, yang pinter, nipu kalian yang bodoh. Orang Islam yang rakyat jelata dibikin bodoh sekalian sama mereka supaya bisa dikendalikan. Itulah ya. Makanya jangan jadi Islam, jadi goblok pokoknya, putusin jadi Islam itu. Rektor pun bisa percaya jin ya, gue bingung loh. Rektor bisa percaya jin, direktor. Gue kagak ngerti ya. Ya itu karena agama jin sih ya soalnya ya. Kalau nabinya Islam nggak bisa bikin salah. Kenapa Nabi Islam nggak bisa bikin salah? Tiap ngaceng bikin ayat. Makanya nggak bisa salah. Diakut tapi memang tidak ada buktinya. Itu cuman katanya Muhammad si Nabi cabul itu. Oke, saya terima. Lagi-lagi Anda menghina. Gitu. Oh, saya nggak menghina, Muhammad memang cabul, Pak. Itu memang fakta. Apa menghina, Bapak gimana sih? Tapi dari dulu saya itu kalau lagi bulan puasa itu adalah bulan-bulan yang paling tidak nyaman. Apalagi kalau deket-deket Idul Fitri, karena mau dung dung breng, Sarimi pergi ke pasar, dung breng, Allahu Akbar. Wah itu tuh udah paling mengerikan itu, horor itu, serius, itu horor banget ya. Gue nggak berani ngomong tak kayak MKC dilaporin. Gue kasih sayang Mbak Ara, gue udah bikin videonya, cuman kok nanti dikira saya sombong lagi ya, karena saya udah bikin videonya tantangan loh, ini sama si Nandar, sama Amir Al-Qodri, sama Nick Christian, yang bisa laporin gue ke polisi, gue kasih uang loh. Gue kasih uang, yang bisa laporin gue ke polisi penistaan agama, nih gue nih Nabi ke-26, Joseph Paul Zhang, yang meluruskan kesesatan ajaran Nabi ke-25 dan Maha ya, kalau Anda bisa bikin laporan polisinya atas nama penistaan agama, gua kasih lu 1 laporan 1 juta, maksimum 5 laporan. Nah, supaya jangan bilang gua ngibul kan. Jadi kan 5 juta. Bahkan 3 kan kasih 5 nih di wilayah Polres yang berbeda, ya. Saya kasih 1 laporan 1 juta, jadi 5 laporan 5 juta. Gua kasih lo, ya.